wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi biaya. Saya Ade Maulani Syahputri, NIM B2170379, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan kita masuk pada bab 10, yaitu biaya tenaga kerja. Nah, tujuan mempelajari biaya tenaga kerja yaitu agar kita mengetahui apa itu biaya tenaga kerja dan bagaimana cara pengolahannya. Kemudian, bagaimana pengawasan biaya tenaga kerja, bagaimana cara menentukan besarnya biaya tenaga kerja, dan apa saja biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan pengertian biaya tenaga kerja adalah harga yang diberikan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Nah, di sini ada penggolongan biaya tenaga kerja. Ada 4. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi produk dalam organisasi perusahaan. Kemudian, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dan yang terakhir, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Nah, di sini pengawasan biaya tenaga kerja tujuannya yaitu untuk mencapai efisiensi tenaga kerja, termasuk di dalamnya masalah penentuan tingkat kompensasi, gaji dan upah yang memadai, menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dapat dicapainya volume produksi secara optimal. Nah, alat ukur prestasi yaitu standar prestasi sebagai alat ukur produktivitas dan efisiensi prestasi kerja, dan untuk menilai perbedaan antara yang diharapkan dengan yang dicapai. Nah, terdapat perencanaan dan analisa biaya tenaga kerja. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Fungsinya membuat kreasi produk baru atau perbaikan rancangan atau bentuk produk yang sudah ada. Tujuannya untuk menaikkan potensi penjualan produk perusahaan. Kemudian ada teknis produksi. Fungsinya yaitu untuk mengatur mesin dan peralatan dengan keadaan baik, mengatur aliran produk serta pekerjaan yang dapat menekan jumlah tenaga kerja. Tujuannya menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik dan memungkinkan menekan biaya. Yang ketiga ada perencanaan rute dan skedul produksi, yaitu mengatasi kekacauan rute dan skedul produksi, terjadinya waktu yang menganggur, atau ketidakefisienan operasi perusahaan dalam menghasilkan produk untuk menekan biaya. Kemudian ada pembagian tugas fungsional dalam organisasi. Bagian-bagian yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama bagian personalia. Bagian personalia ini menyediakan tenaga kerja yang dapat bekerja secara efisien sesuai dengan permintaan bagian lainnya yang memerlukan tenaga kerja. Kemudian ada bagian kesehatan. Nah, mengusahakan agar semua tenaga kerja selalu sehat agar dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Kemudian bagian penelitian gerak dan waktu. Itu menentukan metode kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sekaligus dapat dipakai sebagai alat mengukur prestasi.
Kemudian bagian perencanaan produksi, yaitu dengan menyusun perencanaan produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Bagian produksi itu untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan schedule produksi yang telah ditentukan dengan cara yang berhasil, guna dan berdaya guna. Kemudian bagian pencatatan waktu kerja itu untuk menjamin ketelitian pencatatan jam kerja yang telah dilaksanakan oleh setiap karyawan sebagai dasar penentuan besarnya biaya tenaga kerja yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Kemudian bagian gaji dan upah itu dengan cara menghitung, membayar, dan mendistribusikan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir bagian akuntansi biaya. Nah, dengan cara menyelenggarakan pencatatan biaya tenaga kerja atas dasar distribusi biaya tenaga kerja dan jam kerja karyawan untuk menyusun laporan harga pokok produksi atau laporan kartu harga pokok pesanan. Lalu penentuan besarnya biaya tenaga kerja. 1. Ada program gaji dan upah intensif. Nah, di sini caranya dengan meningkatkan produktivitas karyawan, yang berarti akan meningkatkan penghasilan karyawan yang produktivitasnya tinggi dan sekaligus dapat menekan biaya produksi setahun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu upah intensif hendaknya didasarkan pada dasar prestasi yang disusun atas dasar penelitian gerak dan waktu, evaluasi jabatan dan tingkat jabatan. Kemudian syarat yang kedua, penerapan upah intensif itu hendaknya mendorong pekerja untuk menaikkan produk. Syarat yang ketiga, hanya produk yang memenuhi standar kualitas yang akan memperoleh insentif. Syarat yang keempat, program insentif memerlukan dukungan kemampuan administrasi yang lebih tinggi karena perhitungan upahnya lebih rumit. Dan yang kedua, di sini ada premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja maksimal dalam satu periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perburuhan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja lain-lain. Ada pensiun, yaitu balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang telah berhenti bekerja pada perusahaan dan memenuhi persyaratan untuk menerima pensiun. Kemudian ada tunjangan liburan. Kemudian ada bonus bagian laba, yaitu untuk karyawan yang digaji tetap atau per bulan. Nah, persentase tertentu dari jumlah laba sebesar gaji selama 1 bulan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Besarnya itu biasanya diperhitungkan sebagai biaya setiap bulan. Sedangkan untuk karyawan pabrik itu sebesar biaya overhead pabrik. Untuk karyawan pemasaran sebesar biaya pemasaran. Untuk karyawan administrasi dan umum sebesar biaya administrasi dan umum. Kemudian ada biaya waktu sit up atau settle. Kemudian biaya pendidikan dan latihan, biaya waktu menganggur atau waktu tunggu. Nah, di sini ada beban atas gaji dan upah karyawan. Jumlah gaji dan upah karyawan yang dibayarkan adalah sebesar gaji dan upah kotor dikurangi dengan beban potongan atas gaji dan upah yang ditanggung karyawan. Misalnya pada pendapatan karyawan, dana pensiun, asuransi hari tua, kemudian asuransi kesehatan. Untuk akuntansi biaya tenaga kerja, bagian akuntansi keuangan mencatat beberapa hal. Yang pertama, terjadinya biaya gaji dan upah semua karyawan dan timbulnya hutang-hutang yang berhubungan dengan gaji dan upah. Kemudian,
pembayaran atas hutang-hutang yang berhubungan dengan gaji dan upah. Akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama ada gaji dan upah. Nah, untuk gaji dan upah, itu jumlah gaji ditambah upah lalu dikurangi potongan seperti biaya asuransi dan pajak penghasilan karyawan. Maka dari itu perlu dikumpulkannya data jumlah jam kerja karyawan dalam periode yang ditentukan. Nah, hal ini bergantung pada kebijakan setiap perusahaan. Apakah akan menghitung jam kerja dengan manual maupun digital? Apakah menggunakan Excel atau absensi online? Itu tergantung kebijakan pada suatu perusahaan. Kemudian insentif. Nah, insentif ini satuan dengan jam minimum. Pemberian insentif itu dengan cara karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output standarnya. Nah, untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran atas dasar standar kali tarif upah persatuan. Nah, tarif upah persatuan itu dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Yang ketiga ada premi lembur. Nah, premi lembur adalah biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Nah, itu biasanya bergantung atau berbeda perusahaan. Jadi kayak dapat berbeda dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Tapi tetap dengan mematuhi perundang-undangan. Nah, yang terakhir ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti sit up dan idle time. Untuk sit up itu biasanya dalam sebuah industri manufaktur terdapat berbagai biaya yang dibutuhkan ketika akan memulai proses produksi yang biasanya juga disebut dengan sit up cost. Sedangkan biaya idle time itu dalam menjalankan produksi seringkali terjadi hambatan, mesin yang rusak atau karyawan yang izin yang menyebabkan adanya idle time atau waktu yang menganggur. Nah, biaya ini dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, waktu menganggur atau idle time. Akuntansi biaya tenaga kerja, bagian akuntansi keuangan itu mencatat dua hal. Yang pertama, terjadinya biaya gaji dan upah semua karyawan dan timbulnya hutang-hutang yang berhubungan dengan gaji dan upah. Yang kedua, pembayaran atas hutang-hutang yang berhubungan dengan gaji dan upah.